Shalom saudara, setiap kali saya berada di padang rumput, apakah itu padang rumput yang untuk makanan ternak maupun padang golf seperti ini, saya selalu teringat Mazmur 23 ayat yang kedua. Saya akan bacakan seperti ini, Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Intinya adalah seperti ini, domba itu tidak akan berbaring sebelum kenyang. Jika dia sudah kenyang, dia baru berbaring. Tetapi lihat, apa sih makanan domba itu? Rumput. Kalau kita terapkan dalam diri kita, Tuhan memelihara kita secara luar biasa. Kalau domba itu dibaringkan di atas makanannya adalah rumput, kita bisa bayangkan bahwa kita berbaring di atas makanan kita. Apakah nasi, apakah itu lontong, apakah itu spaghetti, apakah apapun. Artinya apa? Di dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, setiap kali kita khawatir, ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur, khususnya Mazmur 23. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki bulan Agustus ini tema bulanan kita adalah Proud to be Indonesian. Meskipun kita dibedakan oleh berbagai suku, ras, tetapi kita dipersatukan oleh untaian mutiara yang cantik, yaitu Indonesia. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadikan kota di mana kita tinggal sejahtera. Kita diminta untuk mensejahterakan kota, tempat, desa, dimanapun kita tinggal. Karena kita bangga menjadi orang Indonesia. Oleh sebab itu di hari kemerdekaan ini, marilah kita benar-benar berjuang supaya Indonesia bisa maju dan menjadi negara yang sejajar dengan negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, hari yang istimewa buat kita semua. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami mengucapkan selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu juga menerima jamahan Tuhan pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu sekalian untuk memberikan yang terbaik buat Dia. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Di hari Pentakosta ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami mengundang Roh-Mu turun atas setiap kami, atas gereja-Mu Tuhan, atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, urapi setiap kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun dalam perjalanan dimanapun kami berada. Biarlah Roh-Mu turun atas setiap kami, mengurapi setiap kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi saudara-saudara, buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Sekali lagi saudara-saudara buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudara di atas kepala Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percurahan Roh Kudus bagi setiap kami Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh.
Haleluya, puji Tuhan. Sebelum duduk bersama-sama katakan amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Biar Roh Kudusnya yang membawa kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari jemaat Tuhan mengangkat tangan Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Biar Roh Kudusnya dicurahkan bagi Bapak Ibu semuanya, bagi saudara dan saya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, minta Tuhan curahkan Roh Kudusnya buat kita semua, supaya kita tidak berjalan sendiri, tapi Roh Kudusnya bersama-sama dengan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh. Mujizat terjadi di tempat ini. Katakan, curahkanlah Tuhan.
bagi gerejamu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan bagi berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh biar Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi kita semua pada hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh beribadah pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami, pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu, kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, pimpin langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu untuk seluruh kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, berkat Tuhan kiranya mengalir atas kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Dan bulan Agustus itu bulan yang spesial buat kita semua, khususnya buat bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya bukan hanya Indonesia yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus. Banyak negara merayakannya. Ya, lebih dari 20 negara merdeka di bulan Agustus. Bahkan yang merdeka tanggalnya persis dengan kita itu ada, yaitu negara Gabon, negara di Afrika Tengah yang dulu dijajah Perancis, merdeka sama dengan kita. Namun dari 20 lebih negara yang merdeka di bulan Agustus ini, saudara, Indonesia berbeda dengan mereka. Indonesia berbeda dengan negara-negara yang lain. Kenapa? Karena memang Indonesia itu negara yang unik. Kenapa unik? Indonesia terdiri dari berbagai suku macam, bangsa, bahasa, budaya. Pulaunya saja 133.000 lebih. Suku bangsa 250 lebih. Bahasanya 750 lebih bahasa daerah. Belum kebiasaan, budaya.
Luar biasa, apalagi kalau kita bicara tentang sumber daya alam. Indonesia adalah salah satu negara kaya di dunia. Kalau Indonesia kekayaannya dihitung semua hampir 200.000 triliun. Begitu kayanya Indonesia. Bicara tentang budaya, bicara tentang kekayaan alam, manusia yang ada di Indonesia, sumber daya manusia itu orang Indonesia hebat-hebat Bapak Ibu. Orang Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia itu dipakai Tuhan dengan baik. Bapak Ibu yang menemukan cakar ayam untuk bangunan yang tinggi kokoh supaya bangunan itu kuat, itu yang menemukan orang Indonesia. Kalau nggak diketemukan itu, bangunan itu nggak kokoh tinggi. Yang menemukan kromosom, jumlah kromosom manusia, orang Indonesia. Yang menemukan dasar dari 4G light, kalau kita pakai smartphone, pakai 4G, itu yang menemukan siapa? Orang Indonesia, FFT. Yang menemukan alat untuk menghitung atau untuk menetapkan sebuah pesawat itu layak apa tidak terbang, itu siapa? Orang Indonesia, Pak Habibie. Kalau nggak pakai alat itu, saudara, kita nggak tahu pesawat itu layak apa enggak. Jangan-jangan sampai di tengah turun dia. Ya, luar biasa. Baru-baru ini Pak Terawan menjadi rebutan. Penemuannya vaksin Nusantara itu sungguh luar biasa, berbeda dengan vaksin-vaksin yang lain. Saudara, ada begitu banyak orang Indonesia yang berpotensi. Ini yang menyebabkan Indonesia beda dengan negara lain. Saudara, maka kita harus bangga. Bangga punya Indonesia, senang punya Indonesia, bahagia punya Indonesia. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Tetapi pertanyaannya begini, kalau kita bangga punya Indonesia, kalau pertanyaan itu dibalik, kira-kira Indonesia bangga nggak punya kamu? Kira-kira Indonesia itu bangga nggak punya kita? Apalagi di masa-masa yang sulit ini, pandemi yang melanda 223 negara tidak terkecuali Indonesia. Indonesia mengalami dampak yang begitu luar biasa. Sekarang kita sedang kesulitan. Sekarang segala sisi aspek itu kesusahan. Semua aspek bidang kehidupan kesusahan karena pandemi. Indonesia bisa bangga enggak punya kita? Saudara, seharusnya idealnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia, kita bangga punya Indonesia. Dan ketika pertanyaan itu dibalik, kemudian Indonesia pun harus bangga punya kita. Terlebih Tuhan bangga punya kita meski di masa-masa yang sulit ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa membanggakan Indonesia? Aku ini kan orang biasa, aku juga nggak pinter-pinter amat, aku juga nggak punya materi, aku juga orang biasa. Bagaimana negara itu bisa bangga kepadaku? Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang kehidupannya itu membanggakan negaranya. Satu tokoh Alkitab yang hidupnya memberi kontribusi positif bagi bangsanya. Sehingga namanya dikenal, bahkan dikenang sepanjang sejarah negara itu. Ketika negara itu di dalam kesusahan, orang ini memberi kontribusi yang baik. Kita mau belajar dari dia sehingga ketika pertanyaan itu dibalik ke kita, Indonesia punya bangga nggak punya kamu? Kita bisa berkata, Indonesia bangga punya aku karena aku sudah melakukan seperti ini, dan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita sehingga kita bisa dibanggakan oleh bangsa kita? Teristimewa oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, agar kita bisa dibanggakan, kita harus memiliki empati yang baik. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Ester 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat.
Begini firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan suara nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Ayat yang ketiga, di tiap-tiap daerah di mana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar. Di antara orang-orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian penggalan dari kitab Ester yang menceritakan pada masa itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada di dalam benteng Susan itu ada di dalam kondisi yang sulit. Ada di dalam kesusahan. Kenapa? Karena Raja Ahasweros, penguasa pada masa itu, sudah mengeluarkan surat perintah, surat ketetapan, dekret supaya memunahkan semua orang Yahudi yang ada di wilayah itu. Hal itu terjadi karena Ahasweros sudah dihasut oleh Haman. Hal itu terdengar oleh Mordekai. Dan Mordekai ini adalah orang Yahudi, dia ini adalah paman dari Ester sang ratu. Di situ dia mendengar hal itu. Ayat yang pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah tadi ada SK, ada dekret untuk memunahkan orang Yahudi. Maka Mordekai memakai kain kabung. Saudara mendengar atau membaca dekret itu di seluruh wilayah Persia, maka orang Yahudi menangis, orang Yahudi menderita, orang Yahudi kesusahan sebagai bentuk dari berbelasungkawa mereka karena mereka akan dimusnahkan, akan dipunahkan, maka mereka mengenakan kain kabung. Kain kabung itu Bapak Ibu adalah pakaian yang terbuat dari kulit yang sangat kasar, biasanya itu dari kulit kambing begitu, warnanya coklat kehitaman dan sangat kasar, dipakai sangat tidak nyaman. Itu biasa dipakai ketika orang mengalami kesusahan. Itu dipakai ketika orang mengalami kesedihan karena berduka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Mereka berkabung, mereka berduka cita. Dan ketika bangsa Israel berduka cita dan semua Israel mengenakan itu, Mordekai. Ayat 1-4 ada 4 kali disebutkan kata kain kabung, itu adalah kata kuncinya. Mordekai juga mengenakan kain kabung. Bapak Ibu, Mordekai memakai pakaian yang sama dipakai oleh semua orang Israel pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa Mordekai merasakan apa yang dirasakan oleh orang Israel. Mordekai merasakan kesedihan yang dialami oleh kebanyakan orang Israel pada waktu itu. Saudara, memang Mordekai juga orang Israel. Tapi seandainya Mordekai tidak melakukan itu bisa. Kenapa? Karena Mordekai ini paman dari Ester, sang ratu. Saudara, bisa banyak kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan ketika SK itu dilakukan, kemudian karena Ester sebagai ratu, dia mohon kepada raja supaya dia tidak dibunuh, bisa jadi.
Dan bisa juga Esther berkata, itu pamanku, nggak usah, bisa. Sehingga Mordekai tidak perlu mengenakan kain kabung. Tetapi ayat itu berkata Mordekai mengenakan kain kabung. Mordekai mengenakan kain kabung. Bahkan ketika Esther menyuruh Mordekai melepas kain kabung itu, Mordekai nggak mau. Dia tetap mengenakan kain kabung. Apa artinya? Artinya adalah Mordekai memiliki empati. Mordekai merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Israel. Mordekai merasakan kesedihan. Mordekai merasakan seolah-olah dia pun menerima beban itu. Saudara, apa pesan Tuhan kepada kita? Indonesia sedang mengalami kesulitan. Banyak rakyat Indonesia yang susah, yang sedih, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan menantu, kehilangan sahabat dekat. Yang dampak dari pandemi itu membuat orang susah di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang apapun. Saudara, Tuhan mau, kalau kita mau, kita dibanggakan oleh bangsa kita. Kita memiliki empati yang tinggi. Ikut merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Ikut merasakan kesusahan mereka. Ikut merasakan kesulitan mereka. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata begini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, firman Tuhan memberi nasihat, hendaknya kamu semua seperasaan. Kata perasaan di situ menggunakan kata dasar patos, miliki perasaan yang dimiliki oleh orang lain yang sedang kesusahan. Itu kata firman Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya hendaklah juga kita ikut merasakan. Mungkin ada di antara kita yang tidak dampaknya kecil bagi kita. Atau ada di antara kita yang sampai sekarang masih sehat. Tidak terdampak apapun dari COVID. Saudara, kita jangan merasa bahwa aku lebih dari dia. Jangan. Rasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kehilangan orang lain karena COVID. Rasakan susahnya pedagang-pedagang kecil. Rasakan. Miliki empati. Kadang-kadang ada orang yang sedikit sepertinya berohani gitu, padahal dia bisa menyakiti hati orang yang terdampak itu. Ada orang yang berkata begini, puji Tuhan, sekali lagi Tuhan membela saya tidak terkena COVID. Bapak Ibu, seolah-olah rohani dia dibela Tuhan. Tapi apakah ketika dia berkata Tuhan membela saya gak kena COVID? Bagaimana perasaan orang yang kena COVID? Apakah dia gak dibela Tuhan? Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang dipanggil Tuhan. Ada banyak. COVID tidak mengenal siapa kamu, siapa saya. COVID tidak mengenal perbedaan, semua kena dampaknya. Itu sebabnya mari kita punya empati terhadap orang-orang yang mengalaminya. Yang kedua adalah Bapak Ibu, Mordekai ketika negaranya mengalami kesusahan, ketika rakyat di Israel itu akan dimusnahkan, sebagai aktualisasi dari rasa empatinya, dia melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang dilakukannya bukanlah tindakan yang destruktif, tapi tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang membangun, tindakan yang memberi solusi, tindakan yang menolong. Saudara, yang kedua yang kita mau belajar dari Mordekai adalah kalau bangsa kita mau bangga terhadap kita, mari bertindaklah konstruktif. Esther 4 ayat yang kedua berkata begini. Dengan demikian datanglah ia
Dengan demikian datanglah ia sampai ke teman pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana dengan berpakaian kabung. Datanglah ia. Saudara, setelah ia berempati, dia datang ke istana raja. Ya, ada tindakan yang dilakukannya, datang ke istana raja. Ayat yang ke-7 dan 8 berkata begini. Ketika Mordekai datang ke istana raja, saudara, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya. Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Ayat yang ke-8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hathach, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Bapak Ibu, ketika Mordekai merasakan apa yang dirasakan oleh rekan-rekannya sebangsa itu, Mordekai tidak berdiam diri. Mordekai tidak berpikir, aku ponaanku kan menjadi seorang permaisuri, menjadi ratu, aku pasti terhindar. Tidak. Mordekai berempati, kemudian Mordekai datang ke istana raja. Saudara, Mordekai tahu bahwa salah satu cara secara logika pikiran untuk menolong kesusahan ini adalah Ester. Kenapa? Ester posisinya sebagai ratu. Ester memungkinkan untuk dia minta kepada suaminya, kepada raja, untuk raja menghapus SK itu, mencabut SK ini. Sangat memungkinkan. Itu makanya Mordekai datang ke gerbang istana dan Mordekai menyampaikan pesan itu kepada Ester. Mordekai memberikan fotokopi surat itu kepada Ester dan Mordekai berkata, Ester, kamu pergi menghadap raja. Minta, mohon karunia-Nya. Belalah bangsamu, Ester. Saudara, ada tindakan yang dikerjakan oleh Mordekai. Dan tindakan itu tindakan yang membangun, tindakan itu tindakan yang menolong bangsanya, tindakan itu tindakan yang berupaya untuk meringankan penderitaan bangsanya. Saudara, itu sebabnya Mordekai itu sangat dibanggakan oleh bangsa Israel dan tercatat di dalam sejarah Israel. Mordekai menolong Israel dari kemusnahan oleh Haman melalui SK Ahasweros. Apa pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini? Saudara, kalau mau hidup kita memberi sumbangsih yang besar kepada bangsa, mari kita bertindak yang konstruktif. Mari kita menolong sesama kita, mari kita membangun sesama kita, mari kita menyemangati sesama kita, mari kita memberi apa yang bisa kita beri. Saudara, melakukan tindakan untuk menolong sesama itu tidak harus menunggu kita menjadi dalam tanda petik sesuatu. Tidak harus kita memiliki uang banyak baru menolong. Tidak harus kita memiliki semuanya baru kita menolong. Tidak. Justru di dalam keadaan yang seperti ini kita mesti tunjukkan bahwa saya punya hati untuk meringankan bebanmu sebagai bentuk empati saya. Saudara, Ibrani 13 ayat yang ke-16 berkata begini, janganlah kamu lupa berbuat baik. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Bapak Ibu, kesulitan sedang dialami. Orang di luar sana banyak yang lebih menderita dari kita.
Mari kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Tidak harus menunggu kita kaya. Mungkin bagi kita uang 100.000 itu nggak berarti. 200.000 itu nggak ada artinya. 50.000 itu sekali jalan atau sekali makan. Tapi Bapak Ibu, bagi orang-orang di luar, itu jumlah uang yang besar. Bagi. Mungkin kita nggak punya apa-apa, beri mereka semangat. Doakan mereka. Telepon mereka, WA mereka, beri semangat. Lakukan sesuatu yang kecil tetapi berarti. Ayat itu tidak berkata jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan kalau kamu kaya. Enggak. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan kalau kamu sehat. Enggak. Enggak ada catatan apapun. Hanya jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Saudara, kalau mau hidup kita menjadi hidup yang dibanggakan oleh Indonesia, mari berbuat baik. Dalam kesulitan seperti ini, lakukan tindakan-tindakan yang konstruktif. Bukan tindakan yang melemahkan orang, bukan tindakan yang destruktif. Tindakan yang menolong orang lain, tindakan yang menolong negara kita, tindakan yang meringankan beban. Dan yang ketiga, saudara, yang dilakukan oleh Mordekai adalah Mordekai orang yang tidak pernah lepas dari berpengharapan kepada Tuhan. Ester 4 ayat yang ke-15 sampai 17. Maka Ester menyuruh jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, tadi Mordekai menyuruh Ester datang menghadap raja. Tapi perintah Mordekai itu berlawanan dengan undang-undang. Gak boleh siapapun datang menghadap raja kalau tidak dipanggil. Karena siapapun datang menghadap raja, kalau raja itu tidak berkenan, saudara, alamatnya adalah mati. Dan Ester pada waktu itu diceritakan dia sudah lama tidak dipanggil oleh raja. Itu yang menyebabkan kemudian Ester berkata kepada Mordekai, aku akan mengikuti perintahmu tapi susah, sulit, rasanya tidak mungkin karena itu menyalahi aturan. Tetapi aku akan kerjakan. Hanya seluruh Israel, paman juga, aku juga, dayang-dayangku juga harus berpuasa. Harus berdoa 3 hari 3 malam. Itu yang diperintahkan Ester kepada Mordekai. Saudara, apa yang dilakukan Mordekai? Ayat yang ke-17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat. Seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara, Mordekai melakukan perintah Ester. Apa perintahnya? Doa puasa. Saudara, pada masa Mordekai, pada masa Ester, doa puasa itu belum familiar seperti sekarang. Pada masa itu, puasa itu masih jarang dilakukan. Puasa bagi bangsa Israel itu muncul di kitab Imamat. Itu dilakukan memang oleh bangsa Israel setahun sekali. Baru kemudian ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, saudara, mereka bukan hanya setahun sekali berpuasa, kemudian menjadi setahun 4 kali gitu. Setahun 4 kali. Dan pada masa Ester ini, puasa itu sudah biasa dilakukan 4 tahun sekali. Puasa dilakukan oleh bangsa Israel itu sebagai sebuah bentuk penyerahan diri mereka kepada Tuhan
Tuhan sebagai bentuk bahwa mereka mengingat. Jadi di dalam puasa dan doa itu yang dilakukan adalah mengingat pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Mereka mengingat pertolongan Tuhan atas perjalanan sejarah mereka. Kemudian ketika mereka mengingat pertolongan Tuhan itu, mereka minta, Tuhan, kalau Engkau dulu menolong kami, kedepannya tolonglah kami juga gitu. Itu di dalam puasanya bangsa Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sebuah pengharapan yang diberikan kepada Tuhan. Pengharapan ditujukan kepada Tuhan. Dia berharap Tuhan menolong. Mordekai melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Esther, yaitu doa puasa. Dan inilah kemudian yang kita sering lakukan. Puasa 3 hari 3 malam bagi yang sudah pernah melakukan. Tidak makan, tidak minum, maka dikenal dengan puasa Esther. Itu mulai dari situ. Saudara, puasa adalah bentuk penyerahan diri. Puasa adalah bentuk pengharapan Tuhan akan menolong. Puasa menyatakan ada sebuah harapannya ditaruh kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menolong. Itu yang dikerjakan Mordekai. Saudara, apa pesan Tuhan kepada kita sebagai bangsa Indonesia? Saudara, bangsa kita saat ini menghadapi masa-masa yang sulit. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk menolong. Tetapi jangan lupa, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Tetap menaruh iman keyakinan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berkata begini, berharaplah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak kali mengadakan pembebasan. Berharaplah kepada Tuhan sebab pada Tuhan banyak kasih setia dan seringkali Dia melakukan pembebasan. Saudara, tidak pernah sia-sia kita berharap kepada Tuhan. Itu makanya Mordekai selalu menaruh harapannya kepada Tuhan dan kepada kita. Saudara, sebagai orang percaya di Indonesia ini, taruh selalu pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap, berdoa, berpuasa, minta Tuhan mencurahkan kasih setianya untuk bangsa kita. Supaya bangsa kita ini bisa melewati masa-masa yang sulit yang diizinkan Tuhan ini. Saudara, kita bangga punya Indonesia yang luar biasa. Kita bangga, kita senang. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik, apakah Indonesia bangga punya kamu? Maka kalau kita melakukan 3 hal ini kita bisa menjawab, Indonesia bangga punya aku. Karena aku memiliki rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh bangsaku. Karena aku bertindak konstruktif untuk bangsaku, menolong. Hal-hal terkecil aku lakukan untuk bangsaku. Dan karena aku selalu berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya buat bangsaku, berharap kepada Tuhan. Saudara, di akhir firman Tuhan saya akan tutup dengan satu ayat. Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita. Keselamatan Indonesia adalah keselamatan kita. Itu sebabnya seperti ayat ini katakan, usahakanlah kesejahteraan, berkontribusilah, berilah sumbangsi kepada bangsa kita ketika menghadapi masa-masa sulit, maka berkat-Nya itu juga akan datang untuk bangsa kita dan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami melakukan sesuatu yang baik dan supaya kami memiliki empati sehingga
Indonesia bangga memiliki kami. Kami rindu hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat. Tuhan tolong kami. Allah Roh Kudus berkarya sepenuhnya atas hidup kami. Dan tolong Indonesia. Terima kasih, berkati seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati pekerjaan Tuhan di Respeles. Berkati Bapak Gembala dan keluarga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa menyapa Anda kembali. Saya Go Charlie dan berikut adalah pengumuman gereja Happy Family Center Respeles selama 1 pekan ke depan. Ibadah menara doa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus akan dilayani oleh PDP Aji Gunawan. Dibuka pendaftaran untuk kelas Holy Spirit Training yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam via Zoom. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA admin gereja yang tertera di layar. Syaratnya harus sudah lulus basic training. Yuk, kita follow IG Bapak Gembala kita, Safir_QP, karena setiap hari Kamis jam 7 malam, ada acara talk show yang sangat menarik dan dapat menambah wawasan kita bersama. Untuk Youthers dan Pro-Xers, kita berjumpa lagi hari Sabtu 14 Agustus jam 5 sore. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Saudari Michelle. Untuk info langsung, kalian dapat menghubungi Ko Adi atau DM IG kita youthprox.hfc. Ibadah gereja Happy Family Center Respeles minggu depan tanggal 15 Agustus dapat diakses melalui YouTube channel HFC mulai jam 8 pagi. Untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu dapat melakukan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Seluruh informasi pengumuman gereja dapat dilihat di Warta Gereja atau follow IG official gereja kita, hfc.respeles. God bless you and happy Sunday. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini sekali lagi Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah meskipun via daring. Kami percaya Tuhan bahwa meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, di apartemen kami, bahkan ada yang di rumah sakit atau isolasi mandiri, Engkau tetap menjamah setiap kami, Engkau hadir di setiap ruangan di mana kami beribadah. Kami juga berdoa untuk Ibu Wahyu Wijiati yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah bagaimana kami bisa berkontribusi di bulan kemerdekaan ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu hari ini, kiranya Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan. Biarlah jeritan mereka minta tolong, Engkau sendiri akan dengar, dan Tuhan akan bukakan pintu kesembuhan itu, pintu berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, membuka kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan semua tiap orang yang ikut ibadah pada hari ini di dalam kondisi apapun yang Tuhan Yesus berkati. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari secara serempak dan bersama-sama kita katakan amin.